Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak dunia runtuh gara-gara gagal? Gagal di sekolah, gagal di pekerjaan, bahkan gagal ngungkapin perasaan ke gebetan. Tapi ingat, gagal itu cuma sebuah koma, bukan titik. Dan hari ini aku bakal kasih tahu kalian step by step buat bangkit dari kegagalan. Yap, gasken. Aku inget banget pas awal aku mulai bikin konten. Waktu itu modal aku cuma kamera handphone kentang dan semangat yang meledak-ledak. Tapi hasilnya nol besar. Penonton cuma 5, itu pun termasuk aku sendiri, biniku dan 2 teman yang kasihan lah sama aku mungkin. Aku sampai mikir, apa aku salah jalan? Apa aku nggak berbakat? Kok bisa ya orang lain bikin konten dapat jutaan view, sementara aku cuma dapat tepukan di punggung dari diri sendiri. Tapi di situ aku sadar, aku nggak bisa cuma ngeluh. Kalau aku mau sukses, aku harus belajar dari kegagalan ini. Aku mulai nonton video tutorial bikin konten, baca artikel soal SEO, bahkan belajar cara bikin thumbnail yang menarik. Aku mulai coba upload video lagi, dan ya hasilnya masih jauh dari ekspektasi sih. Tapi satu hal yang aku pelajari dari kegagalan pertama aku, gini, kamu cuma gagal kalau kamu berhenti mencoba. Setiap kali aku gagal, aku jadi tahu satu cara lagi yang nggak berhasil. Dan itu artinya aku makin dekat ke cara yang bakal berhasil. Dan sekarang hasilnya, kamu nonton video aku sekarang kan. Artinya aku nggak cuma bangkit, tapi aku juga belajar lebih banyak dari sebelumnya. Kalian tahu nggak, kalau kita ngomongin soal kegagalan, ada satu tokoh yang sering banget dijadiin inspirasi. Yap, Thomas Alva Edison. Aku yakin kamu pasti pernah dengar ceritanya. Kalau belum, dengerin baik-baik. Karena ini kisah yang bakal bikin kamu mikir ulang soal gagal. Edison ini kan penemu lampu pijar. Tapi tahu nggak, dia gagal lebih dari 1000 kali. Sebelum akhirnya berhasil bikin lampu yang nyala. Bayangin deh, 1000 kali. Kalau aku jadi dia, mungkin di percobaan ke-20 aku udah banting alat terus balik tidur. Tapi Edison ini nggak nyerah, malah dia bilang gini, saya nggak gagal 1000 kali, saya cuma menemukan 1000 cara yang nggak berhasil. Wah, bayangin kalau Edison nyerah di percobaan ke-999. Mungkin sekarang kita masih pakai lilin buat terangin rumah. Kegigihan dia itu bukti banget kalau gagal bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju sukses. Tapi nggak cuma Edison. Kamu tahu Oprah Winfrey? Dia dulu sempat dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa berita. Alasannya, dia dianggap nggak cocok di dunia televisi. Dah, sekarang malah jadi ratu talk show. Kalau dia berhenti waktu itu, mungkin kita nggak bakal pernah tahu siapa Oprah Winfrey itu. Michael Jordan juga nggak beda jauh. Dia pernah nggak diterima di tim basket sekolahnya. Ya, kamu nggak salah dengar. Michael Jordan yang dikenal sebagai legenda basket dunia, dulu ditolak main di tim basket. Tapi dia nggak nyerah. Malah itu yang bikin dia latihan lebih keras. Hasilnya, dia jadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Oke, ini dia bagian yang paling penting. Kita bakal bahas langkah-langkah yang aku pakai buat bangkit dari kegagalan. Dan ya, ini beneran ngefek buat aku. Jadi siapa tahu bakal ngefek juga buat kalian. 1. Akui kegagalanmu. Langkah pertama itu simple, tapi nggak gampang. Akui dulu kalau kita gagal. Kadang tuh ego bikin kita nyalahin orang lain, keadaan atau bahkan takdir. Padahal kenyataannya, kita ya harus terima kenyataan. Kegagalan itu bukan aib kok. Itu cuma tanda kalau kita manusia biasa, sama kayak semua orang. Nah, begitu kamu bisa terima kegagalan,
kamu udah bikin langkah pertama yang super penting. 2. Evaluasi apa yang salah. Jangan cuma bilang, ya aku gagal, tapi coba tanya ke diri sendiri, kenapa aku gagal? Apa yang salah? Kadang tuh masalahnya nggak kelihatan di awal. Contoh, waktu aku pertama kali bikin konten, aku nggak ngerti SEO, nggak ngerti cara edit video yang menarik, dan jujur aja, aku nggak konsisten. Nah, pas aku evaluasi, aku sadar semua itu adalah PR aku. Jadi, kamu harus ngelakuin hal yang sama. Gali sampai akar masalahnya ketemu. 3. Belajar dari pengalaman. Gagal itu sebenarnya guru paling jujur dan kejam. Tapi pelajarannya nggak bakal kamu dapetin dari tempat lain. Kalau kamu gagal karena kurang disiplin, ya belajarlah buat lebih teratur. Kalau kamu gagal karena kurang ilmu, ya cari ilmunya. Bahkan kalau kamu gagal karena terlalu takut ambil resiko, itu artinya kamu harus mulai lebih berani. Poinnya adalah selalu ada pelajaran di balik setiap kegagalan. 4. Buat rencana baru. Ini langkah berikutnya yang kadang orang lupa. Kamu nggak bisa pakai cara yang sama, terus berharap hasil yang beda. Jadi setelah evaluasi, bikin rencana baru yang lebih masuk akal. Contoh, kalau kamu gagal masuk kampus impian, coba tanya, apa yang bisa aku tingkatkan? Belajar lebih rajin, atau mungkin cari jalur lain, seperti kursus atau program beasiswa. Yang penting punya rencana yang spesifik dan bisa diukur. 5. Ambil tindakan kecil tapi konsisten. Aku sering banget dengar orang bilang, aku mau sukses besar. Tapi masalahnya, sukses itu nggak instan cuy. Kamu harus mulai dari langkah kecil. Misalnya, kalau kamu mau jadi penulis terkenal, ya mulai nulis dulu 1 halaman per hari. Nggak perlu langsung buku tebal. Kuncinya itu konsisten. Ingat, langkah kecil yang dilakukan terus-menerus bakal jadi langkah besar. 6. Bangun support system. Terakhir, jangan jalan sendirian, bangun support system. Aku dulu punya temen yang selalu ngingetin aku buat tetap semangat, dan jujur aja, mereka tuh bener-bener penyelamat aku. Cari orang-orang yang bisa dukung kamu, bisa teman, keluarga, mentor, atau bahkan komunitas yang punya tujuan serupa. Percaya deh, perjalanan kamu bakal lebih ringan kalau ada yang bantu dorong. Gagal itu normal, tapi bangkit dari kegagalan adalah pilihan, dan pilihan itu selalu ada di tangan kamu. Ingat teman-teman, hidup itu kayak naik sepeda. Kalau kita berhenti mengayuh, kita jatuh. Jadi terus ayuh meskipun pelan. Gagal itu cuma bagian dari perjalanan menuju sukses. Kalau aku aja bisa bangkit, kalian juga pasti bisa lah. Jadi pelajaran dari mereka adalah kegagalan itu wajar. Bahkan orang-orang yang sekarang kita anggap hebat, dulunya pernah jatuh dan gagal berkali-kali. Tapi mereka bangkit. Karena apa? Karena mereka nggak berhenti di situ. Mereka terus nyoba, terus belajar, dan terus maju sampai akhirnya berhasil. Dan kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Kadang kita cuma butuh satu hal, keyakinan bahwa kegagalan adalah batu loncatan, bukan penghalang. Ingat kata Edison tadi, gagal itu cuma cara untuk menemukan jalan yang benar.